Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Benar Mulogerian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 9 Juni 2022. Hari yang cukup menarik, saya kira juga IHSG breakout. Cuman sangat disayangkan closingnya kurang enak, candlenya kurang bagus dan jadinya minus, padahal seharian menguat. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksi 17,295 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar 1,16 triliun. Dominan di pasar reguler 902 miliar. Cakep. Kalau kita lihat market merah, hampir semua se-Asia merah juga. Kalau nggak salah akhir minggu ini atau minggu depan saya lupa, dengar info dari teman-teman di grup juga, katanya mau ada FOMC lagi dan bikin market kurang enak. Cuman memang terlepas dari itu, posisi IHSG memang baru di area supply kuat. Jadi ya cocok lah, pas dengan momentum sama TA-nya. Jadi bentuk kayak gini. Seluruh bursa Asia melemah selain Tokyo, hijau tipis. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing, ini ada Bank Mandiri net buy hari ini 562,8 miliar. Saya nggak tahu ada apa di balik Bank Mandiri. Cuman kalau dilihat dari inflow pada saat-saat krusial seperti ini akumulasinya besar. Biasanya nanti kalau udah jalan di antara 4 big bank, dia yang paling kencang. Biasanya kayak gitu, akumulasinya paling bagus. Setelah itu ada BBRI 322,1 miliar, Astra 183,8 miliar, PTBA 46,2 miliar, ESA 40,7 miliar, NFCX 37,2 miliar, Alfamart 35,4 miliar, UT Tractor 27,3 miliar, TINS 26,9 miliar, BBCA 26,6 miliar, KLBF 25,9 miliar, ICBP 20,5 miliar, Inco 11,9 miliar, Friends 9,5 miliar, INDF 9,2 miliar, INKP 7 miliar, JP 6,1 miliar, INTP 5,8 miliar, Avia 4,7 miliar, dan JSMR 2 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, BBNI 141,3 miliar, Telkom 75,6 miliar, PNLF 60,1 miliar, S Hardware 44,6 miliar, Indosat 37,1 miliar, Akra 34 miliar, ITMQ 27,1 miliar, Unilever 17,6 miliar, MTEK 17,3 miliar, Tower 16,9 miliar, Antam 13,7 miliar, SMGR 11,9 miliar, Ali 7,9 miliar, Pegas 7,1 miliar, dan Mitratel 5,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini terlihat candlenya semakin tidak enak. Terakhir tanggal berapa nih? 3 Juni. Kemarin dia juga sudah ada reject shooting star, inverted hammer atau apalah itu, yang jelas rejectnya sudah kuat. Dan dia sempat retrace, cuman kembali menguat pada tanggal 7 Juni. Hari ini tanggal 9 Juni kembali, saya kira juga tadi breakout loh IHSG. Dia sempat break high kan. High-nya kemarin sesuai analisa di 7233, hari ini dia high sampai 7257. Cuman sayangnya sesi 2 kerasa banget ada aksi ya, entah itu taking profit, markdown, sell on strength atau apalah itu, yang jelas candle closingnya seperti ini. Nah, so saya rasa by daily dia masih belum breakout high-nya seperti itu, dan masih berada dalam trading range ini sekitar 7230 itu untuk resistennya, dan support ada di 7060 pas di situ. Ya, dan ini adalah area konsol. Tinggal kita lihat kira-kira dia bakalan breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Sebenarnya kalau misalkan ini saham ya enak, bisa kita cek pakai volume, lebih dominan seller atau buyer ketika konsol. Cuman karena ini indeks nggak ada volumenya ya, jadi ya nanti kita lihat aja.
Yang jelas selama IHSG tidak jebol 7056 itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau sampai IHSG jebol 7056 ada potensi IHSG bisa membentuk mini double top. Top 1, top 2 dengan target koreksi ya mungkin sekitar sini 6950 dan itu pun tidak masalah sama sekali. Tidak jelek buy structure. Cuman ya tinggal kita lihat dan perlu atur posisi ketika nanti dia koreksi. Tuh. Pembahasannya nggak banyak karena dia tidak high maupun tidak lower low, cenderung sideways, konsolidasi, reject dari resist. Jadi ya tinggal kita cek aja seperti itu. Batasi resiko selalu gunakan angka support ini 7056, itu support krusial banget buat IHSG karena kalau dia patah valid double top. Tapi kalau misalkan dia lanjut menguat closing di atas 7230-an, nah itu targetnya ke 7300 dulu. Nih ya, dia baru konsol di sini, biarkan IHSG menentukan arah. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini memang sebenarnya kurang enak. Jadi ya ada potensi dia bisa retrace dulu besok Jumat seperti itu. Sampai kapan? Sampai candle hijau muncul. Artinya buyer kelihatan di situ seperti itu. Sama selalu batasi resiko. Nggak usah panjang-panjang ya. Karena juga pergerakannya nggak signifikan. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Bank Mandiri kemarin udah. Saya pengen bahas spreadnya yang lebar kurang banyak nih. Kita bahas PTBA deh. Yang kemarin terakhir dia habis dividend trap. Oke. Hari ini PTBA naik 0,49% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volumenya tidak terlalu besar. Volumenya mengecil, naiknya juga tidak terlalu besar, jadi ya masih belum kuat. Cuman satu hal yang pasti pada tanggal 7 Juni PTBA sudah di cover. Artinya apa? Ada yang borong di sini. Siapa yang borong? Coba kita lihat di broker summary tanggal 7. Yang beli gede siapa nih? Bayarnya LG, CC, ini cenderung lokal ya, yang beli tanggal 7. Dan sekarang kita masuk ke 9 Juni lagi. Nah, PTBA ini kemarin sudah sesuai apa ya? View-nya. Dia kena dividend trap karena memang pertama dia cumditnya di area supply. Ini kan area supply kuat dari si PTBA di sekitar 4600 itu kan area supply kuat, bukan kaleng-kaleng, ini kuat banget. Dan dia cumdit dengan yield yang besar juga 15%. Jadi ketika kena gap down itu suatu yang sangat wajar seperti itu. Malah bahkan masih untung ya kalau kita lihat dia kan dividennya berapa nih? 688, di sini cumditnya di harga 4630, trapnya sampai kebukanya di sini 4000. 630 sampai 4000 masih ada selisih lah ya. Dari 688 dikurangi 600-an itu. Jadi masih cuan sebenarnya yang kemarin ngambil dividen, ambil pas jumdit. Tuh. Nah, untuk sekarang dia sudah selesai dari dividen trapnya, terlihat sudah ada cover, tinggal kita lihat dia mau kemana. Kalau buy trend jelas PTBA ini masih strong uptrend, dia katalisnya juga masih bagus. Dan ya sampai turun sampai sini pun sebenarnya masih nggak ada masalah untuk si PTBA. Ini di sekitar 3800 sampai 3700 untuk kena trend lainnya seperti itu. Bakal cakep kalau misalkan dia berhasil menguat lagi nutup gap lalu breakout area supply ini, karena by bigger view misalkan kita pakai weekly ya, PTBA ini ada potensi bikin cup handle kalau 2 kali, ini cup lalu handle. Cuman kalau cup handle gagal biasanya jadi ascending triangle, yaitu 3 kali, 1, 2, 3. Nah kalau kita lihat trend line ini kan agak jauh ya, major trend line-nya, dan kalau memang dia sampai gagal untuk breakout area supply itu agak serem sebenarnya PTBA. Ada potensi ya dia kalau memang bigger view-nya mau ascending ya bisa ke sekitar sini lagi 3000-an seperti itu untuk breakout ke atas. Cuman ya apa yang nanti terjadi kita batasi resiko selalu. So far bisa gunakan tren ini, artinya apa? Selama dia tidak patah, toleransi mungkin kalau menurut saya ada di sini sih sebenarnya. Ya, ini 3600. Selama PTBA tidak jebol 3600 harusnya masih oke untuk pergerakan kali ini. Tapi kalau dia sampai jebol 3600, saya rasa kita ada potensi menggunakan ascending triangle. 1, 2, lalu mau bikin yang ketiga. Mungkin retrace-nya bisa sampai 3100 atau bahkan bisa sampai 2700,
bisa juga. Yang jelas selalu batasi resiko. Amannya kalau memang dia baru start koreksi ya, kita tunggu bottomnya juga. Kalau kita lihat pakai weekly, ini pun juga sangat solid merahnya, volumenya pun juga, ini monthly ya, monthly. Kalau kita pakai weekly aja, weekly-nya pun juga kurang enak tuh. Cuman memang belum closing weekly-nya besok, karena besok hari Jumat ya. Jadi ya batasi resiko dulu aja. Kalau misalkan teman-teman average-nya jelek, bisa lihat-lihat dulu. Kalau average-nya bagus jauh di bawah, bisa trailing stop santai. Seperti itu. Untuk support tuh tadi, support satunya 4000, next-nya 3900, baru 3600. Seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, big akumulasi, big. Dan ya, ikutin TA-nya tadi aja. Untuk PTBA lanjut, coba kita cek. ESA sudah sesuai view ya. Saya pengen bahas ESA deh. Ini net buy. Tadi kebetulan saya lihat chartnya ESA dulu. Jadi pengen kita cek lagi apakah sudah ada pantulan kuat. Oke. Hari ini ESA turun 1,44% dengan candle yang tidak terlalu solid. Dia sudah dari reject-nya ya, dan volumenya juga cukup besar. Cuman sayang bodinya masih merah. Nah, terakhir ESA ini view-nya dia simetrikan triangle, dan disayangkan dia jebol ke bawah, patah trend dan jebol dari simetrikan triangle. Worst case scenario kemarin ada banyak target ya, bisa inverted cup handle, bisa simetrikan triangle, bisa Fibonacci dan lain sebagainya, dan targetnya sih rata-rata di area demand sekitar 785. Cuman kalau kita lihat sekarang pun juga ESA tuh kena area kuatnya di sekitar 965 sampai 1000. Itu kan ada support macam-macam ya, support klasik, terus ada support, ini ada area konsol kecil dan lain sebagainya. Cuman saya rasa dan ini kemarin low-nya 1045, high-nya 1405. Saya rasa masih belum selesai sih ini ESA ini untuk koreksinya. Bakalan cakep dia kalau ke 910 sampai 825. Itu target koreksi dari si ESA kalau by Fibonacci. Seperti itu. Ini untuk secondary trendnya sudah patah, kita bisa tarik trend lagi ya. Kalau dia turun sampai ke sini sekitar 800-an memang pas nanti kena trend utamanya sih sebenarnya. Ini ya. Dia ini kan trend utamanya di sini. Cuman di sini dia menguat. Dan yang patah kan yang ini. Yang ini dia patah, akhirnya turun, ya tren selanjutnya ada di sini sekitar 800-an. Jadi lebih baik, sudah saya warning dari lama ya, bahkan ketika si ESA sudah jebol di sini. Ini sudah saya warning, waktu itu saya bikin konten ESA, lebih baik wait and see dulu untuk ESA. Kalau punya average yang bagus, entah punya 300 rupiah atau punya di sini 440 atau di sini, sudah bisa mulai ancang-ancang trailing stop. Tapi kalau average-nya di atas, bisa mulai atur porsi seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini mulai terjadi akumulasi, cuman tetap kalau saya lebih ikut ke TA-nya. Memang suatu yang wajar, dia kena support 990 sampai 1000, lalu rebound karena ini juga ada pertemuan banyak support. Di sini juga ada area apa ya? Area demand juga ini. Satu candle besar ini 31 Maret, dia arah volumenya gede dan kejemput di situ lagi. Cuman ya by Fibo targetnya masih ke bawah. Simpelnya gini, ini kan dia low-nya hari ini 975 ya. Selama dia nggak jebol 975, ada potensi dia rebound, bakalan cakep kalau dia berhasil higher high, entah bikin cup handle atau double bottom. Tapi kalau dia jebol 975, ya artinya ini dead cat bounce dan siap turun lebih dalam. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Untuk ESA lanjut, coba kita cek. Kita cari yang ada spread. Kita coba cek yang dijualin asing deh. BBNI coba kita bahas ya. Big Bang hari ini BBNI turunnya lumayan 3%-an. Oke, wah ini udah lower low nih BBNI. Hari ini BBNI turun 3,61% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Volumenya breakout dan dia pun lower low juga. View-nya artinya kurang enak untuk saat ini BBNI ya. Terakhir dia juga sudah naik sampai ke targetnya. BBNI itu ramai waktu di sini. Ini juga salah satu menu swing dari cuan-cuan saham waktu awal dulu ya. Bulan sekitar ya Januari Februarian lah. Ini menu swing di sana. Dia target bullish apa ya ini? Falling wedge atau apalah itu. Yang jelas dia continuation dengan target di sekitar 9.200. Dikasih bonus sampai ke 9.800, lalu dia shooting star. Setelah itu market koreksi ikut koreksi dan dia turun sampai 8.050.
Buy structure juga sama, kalau dari tren utamanya, tren secondary itu dia juga sudah patah, terlihat patah ya. Dan ya sudah bahkan hari ini dia lower low lagi. Terakhir kemarin dia bottom di 8.000, lalu rebound naik sampai 9375. 9375 itu kalau nggak salah Fibonacci berapa itu saya lupa. Nah, dia reject dari 0,618, lalu akhirnya dia turun. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci lagi, nah ini ya, dia sedang retracement juga. Cuman sayang banget hari ini dia lower low, closingnya juga lower low, volumenya gede dan jebol. So, saya rasa BBNI next stopnya adalah di 8.500. Itu next stop dari BBNI. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk, kalau suka spekulatif buy, nadah gitu ya, saya rasa bisa atur money management yang bagus kalau mau nadah di area support 8.500. Cuman kalau teman-teman mau lebih aman, bisa tunggu pantulan dulu. Ada pantulan, ada flow dan lain sebagainya, baru entry, itu bakalan lebih aman seperti itu. Cuman ya ada plus minusnya masing-masing. Yang jelas next support BBNI 8.500, kalau jebol lagi baru 8.300. Selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi small, normal, big, normal. Sellernya cuma 9, bayarnya 63. Ini distribusi. Cuman ya sama, kalau dibandingkan dengan akumulasi masih tidak signifikan sama sekali. Jadi sebenarnya nggak masalah. Yang ditakutkan adalah kalau distribusi ini konsisten. Ini kan baru kita lihat beberapa hari terakhir ya, distribusi besarnya sama hari ini. Cuman ya selama tidak konsisten masih nggak masalah. Tapi kalau selama sebulan ke depan BBNI distribusi terus dia sideways, nah itu hati-hati aja seperti itu. Sama, batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Untuk BBNI lanjut coba kita cek. Indosat masih sesuai view, nggak kita bahas lagi. Kita coba cek Akra. Akra ini agak lucu ya, dia minyak tapi manggung sendiri. Kalau si Raja itu juga manggung sendiri, cuman masih ngikutin minyak lah. Kalau Medco sama Elsa itu geraknya bareng, ibaratkan Tekim sama INKP. Kalau Medco sama Elsa. Cuman kalau si Akra ini nggak tahu, dia punya universe sendiri. Oke, hari ini Akra naik 5,88% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang besar. Terakhir memang Akra tuh sudah cakep ketika dia breakout dari 945 lalu retest di sini dan akhirnya dia menguat. Karena apa? Karena di sini ada cup and handle. Dia sudah berhasil reversal by structure-nya. Di sini juga sebenarnya dia sudah reversal ya kalau kita lihat. Nah, di sekitar sini. Sehingga ini cup lalu handle, atau nggak usah pakai cup handlean, kita pakai higher low higher high aja. Di sini dia low high, higher low, higher high, di sini higher low lagi. Break high artinya dia higher high dan sekarang dia sedang kena resisten yang sangat kuat. Cukup menarik sebenarnya kalau misalkan dia berhasil break day 1170. Tapi kalau dia gagal breakout 1170, ada potensi besok Akra bakalan retrace. Retrace-nya kemana? Nah, tinggal kita lihat dulu nanti kira-kira dia sampai kemana. Ya jelas untuk saat ini Akra masih dalam fase uptrendnya. Cuman ini juga sudah di secondary trend. Untuk primary trendnya sih agak jauh ya. Nah, ada di sekitar sini kira-kira. Nih, untuk tren utamanya ketika dia higher low higher high. Cuman kalau untuk tren secondary-nya sudah agak jauh. Nah, batasi resiko juga karena dia di resisten dan gagal breakout. Kalau misalkan dia besok lower low, koreksi, buangan dan lain sebagainya, bisa atur porsi dulu. Mungkin posisinya sebenarnya konfirmasinya agak jauh ya, 1000. Kalau dia jebol 1000 baru kurang bagus. Cuman kan ini masih 1170. Mungkin namanya TS bisa di bawah 1080 aja seperti itu. Tapi kalau dia besok lanjut break high ya udah biarkan aja, follow the trend. Tuh, support 1080, baru setelah itu 1000, baru 930. Untuk resisten di 1170, kalau misalkan dia berhasil break, nextnya yang mungkin sekitar 1400-an. Seperti itu. Sama, batasi resiko. Kita lihat dalamnya, akumulasinya masih bagus, bahkan sampai hari ini. Akhir-akhir kemarin juga inflow-nya cakep untuk si Akra ini. Terakhir dia dikumpulin di bawah ya, dan akhirnya naik sampai 1100-an. Batasi resiko yang jelas kalau baru mau swing di area sekarang kurang bagus, lebih baik tunggu breakout atau retrace dulu. Kalau yang swing ya udah yang dari kemarin-kemarin. Itu untuk Akra, batasi resiko. Lanjut coba kita cek Antam. Nah, gak tahu kenapa saya pengen ngecek Antam ya, karena dia sudah lama tidak mulai lemah. Oke, ini view terakhir Antam. Saya kira dia bakal inverted head and shoulder.
Cuman ya market selalu benar, dia jebol lower low dan sekarang turun sampai 2400. Hari ini Antam turun 0,83% dengan candle yang tidak terlalu solid sebenarnya dan volume yang tidak terlalu besar juga. Cuman si Antam sudah jebol double top, top 1, top 2. Nah, target mungkin dia bisa ke area sekitar sini lagi untuk ke area kuatnya ya. Sebenarnya Antam ini kalau misalkan ditanya, selama dia nggak jebol yang sini 2270, ya area 2300 sampai 2270. Selama nggak jebol yang situ Antam tuh nggak masalah. Tapi kalau sampai jebol area situ lebih baik kurangi porsi dulu karena agak kurang enak view-nya. Buy structure seperti itu. Jadi untuk sekarang dia di 2400, amannya lihat-lihat di 2300 dulu. Kalau teman-teman suka spekulatif buy, bisa cicil-cicil di 2300. Siapa tahu dia mau bikin double bottom, bottom 1, bottom 2. Tapi kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi bisa tunggu pantulan dulu. Yang jelas untuk support kuatnya sekarang 2300 sampai sekitar 2280. Selama nggak jebol yang itu harusnya oke. Tapi kalau jebol bisa batasi resiko dulu. Kita cek dalamnya, akhir-akhir mulai terjadi distribusi. Hari ini pun juga sama ya, terjadi big distribusi. Moving average mulai kurang enak. Dan ya, wait and see di 2300 dulu aja. Untuk Antam, lanjut coba kita cek. Kita coba cek Ali. CPO juga belum manggung lagi. Dan Ali pun koreksinya juga lumayan ya. Untuk sekelas Ali dia koreksi 4,77%. View-nya kurang enak ini. Hari ini Ali turun 4,77% dengan candle yang solid, tidak ada shadow sama sekali dan volume yang besar. Kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham, saya bahas Ali ini terakhir dia fase apa ya? Lebih ke sideways. Karena dia tidak higher high maupun tidak lower low. Cuman kalau kita lihat hari ini dia sudah breakdown. Itu kalau saya pakai closingan di sini. Cuman kalau kita pakai toleransi, pakai low ya. Nah, terakhir low-nya kan di sini 11.450 ya, dia belum breakdown. Cuman apa? Kalau kita lihat dari candle dan volumenya sih memang kurang enak. Ini power sellernya besar. Jadi kalau memang besok dia jebol 11.450, lebih baik bisa batasi resiko. Atau kalau mau ditoleransi lagi bisa sampai sini 11.275. Kenapa? Karena itu tempat dia reversal juga. Nah, ini ya. Di sini kan dia cup handle, ini cup, lalu ini handle-nya. Tuh, kalau mau toleransi bisa sampai 11.250 atau bahkan 10.000 kalau teman-teman average-nya bagus. Tapi kalau dia jebol dari yang sini, last warning banget deh 11.000. Ya, 11.000 aja deh. Kita pakai toleransi akhir 11.000. Kalau sampai Ali jebol 11.000 itu nggak enak banget view-nya, serius. Bahkan dia bisa head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini mau bikin shoulder kanannya. Dan sebenarnya kalau dia jebol dari 11.450 aja dia sudah lower low. Jadi ya sudah perlu diatur porsinya. Dikonfirmasi dengan volume yang besar dan candle yang solid. Nah, dan seperti yang saya bilang, kalau sudah bentuknya kayak gini, nggak perlu dilihat broker summary-nya udah kelihatan, sudah pasti jelek hari ini. Nih, terjadi big distribusi, sellernya cuma 10, buyernya 49, jadi ya memang distribusi tuh hari ini. Batasi resiko aja, gunakan TA tadi, sudah mulai mengarah ke bawah momentumnya. Untuk Ali, lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah hari ini deh. Kita coba bahas apa ya? Unilever kemarin udah kita bahas ya. Kita bahas Raja aja deh. Siapa tahu ada kesempatan untuk entry. Oke, kurang enak ternyata. Hari ini Raja turun 6,86% dengan candle yang solid di ARB dan volume yang besar juga. Terakhir view Raja swing CCS itu entry di sekitar 220 grup bulan lalu ya, bulan Mei. Lalu swing dan kena targetnya itu 390 doang. Kalau trading plan saya 390 sampai 400. Cuman kemarin dia ketembus sampai 440, tapi ya habis itu koreksi. 2 kali ARB volumenya besar-besar. Ini kurang enak karena volumenya besar-besar ya. Ini target dari si falling wedges-nya. Nah, ini yang saya call di 380 sampai 420. Ya, 380 sampai 420. Lalu setelah itu dia koreksi hari ini dan terlihat momennya masih kuat kalau menurut saya.
Kalau misalkan kita cari ya, support kuatnya si Raja itu di sini sekitar 318. Karena selain dari falling wedges, dia juga cup handle-nya di sana 318 sampai 290. Yang artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang dari bawah, bisa mulai trailing stop dulu aja. Atau kalau mau lebih lebih santuy, trailing stopnya bisa trailing stop di bawah 364. Ini kan low-nya dia. Walaupun sebenarnya dia juga udah lower low ya. Karena kemarin low-nya di 408, hari ini juga low-nya sudah di 380. Artinya kalau kita pakai intraday, dia sudah lower low. Nah, ini kan sudah lower low, low high, lower low dan seterusnya. Artinya by structure dia sudah downtrend untuk time frame kecilnya. Kalau di daily low-nya di sini 360. Kalau dia jebol juga dari 360, saya rasa besar potensinya ke 330 sampai 320 seperti itu. Kalau kita tarik garis trend line juga yang sini sih belum patah. Cuman kalau kita tarik yang di sini saya rasa sudah patah. Jadi ya biarkan rehat dulu karena naiknya pun juga sudah lumayan ya dari kemarin kita nih bottomnya sekitar beggar 190%-an. Tuh, batasi resiko aja. Dan sama ketika chartnya kurang enak, sudah pasti dalamnya juga kurang enak. Hari ini terjadi distribusi small. Sellernya 28, bayarnya 33. Cuman kalau teman-teman lihat yang value-nya gede cuman 2 doang. Jadi ya 3 deh. Kita anggap 3 BKIN PD hampir 1 miliar, yang lain 400 juta ke bawah. Jadi ya saya rasa yang distribusi untuk Raja. Mungkin sekitar sini bakalan aman 340 sampai 320 ya. Ini ada moving average, ada area cukup kuat. Bottomnya saya rasa bisa dilihat di sana dulu. Cuma untuk saat ini lebih baik wait and see dan pasang trailing stop. Itu untuk Raja. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba bahas apa ya? Arto aja deh. Yang hari ini kembali menguat, abang jago kita. Oke, hari ini Arto naik 4,4% dengan candle yang cukup solid dan volume yang tidak terlalu besar. Agak disayangkan Arto reject 2 kali di resistnya. Ini sekitar 8.900 sampai 9.000 ya. Resist 0,618 ya. Dia 2 kali reject dan ya dia 2 kali reject. Opsinya berarti 2, besok harus breakout 9.000, kalau enggak dia bakalan retrace dulu. Nah kalau misalkan retrace, saya rasa dia bisa ke sekitar 8.600 sampai 8.500 lagi. Atau worst case scenario dia bisa lower low jebol 8.200. Terus jadinya kesini lagi sekitar 6.900, bikin double bottom. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut breakout 9.000, target selanjutnya adalah di sekitar 9.400. Tuh high class high-nya dia ya. Dan kalau break 9.400, targetnya baru 9.800 sampai 10.100. Itu target higher high-nya. Seperti itu. Bisa dicek untuk si Arto karena sekarang dia closing di area krusial. Nah, kalau kita lihat intraday-nya 1 jam 15 menit. Ya masih berjuang di resist ini. Ya. Kalau untuk support ada di sini 8.500, bisa jadikan trigger ya. Artinya kalau dia jebol 8.500, ada potensi dia bisa ke sekitar 8.200. Kalau dia jebol 8.200, ada potensi dia bisa ke 7.400-an lagi. Jadi ya sama, batasi resiko. Tapi kalau dia berhasil break 9.000, targetnya adalah 9.375 sampai 9.400. Baru kalau break lagi dia bakal higher high ke 9.800 sampai 10.500. Terakhir review kita cup handle. Cuman kalau dilihat sekarang dia lebih ke uptrend channel. Yang penting nggak boleh patah aja uptrend channelnya, karena worst case kalau dia patah uptrend channel bisa jadi bearish flag. Tuh itu worst case nya. Cuman sebelum jadi bearish flag bisa jadi double bottom dulu, bottom 1 bottom 2. Tuh yang jelas kalau dia sampai jebol 8.200, area krusialnya adalah kembali ke sini 7.000 sampai 6.600. Tuh jadi ya perlu batasi resiko. Kita lihat dalamnya cukup menarik bayarnya hari ini ODCS. Cuman ya memang dia saham downtrend untuk saat ini Arto. Naik pun juga sebenarnya ini untuk pullback kalau menurut saya, kecuali dia reversal ya. Tapi ya kalau sekarang lebih ke pullback. Jadi ya batasi resiko. Mungkin 9.600 target dia, atau bahkan 11.000 untuk Fibonacci retracement-nya. Tinggal kita lihat aja.
Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.